Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, mengawali aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-8. Demikianlah dikatakan, Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan, sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kehidupan kita sebagai orang percaya akan merasakan yang namanya perjalanan hidup dan pengalaman yang tidak semuanya itu bisa dikatakan membawa sukacita. Bagaimana kehidupan Hana sebagai seorang perempuan dan seorang istri, di mana dia harus menghadapi tantangan kehidupan, yang mana sebagai orang Yahudi pada masa itu jika ada seorang perempuan yang tidak bisa melahirkan seorang anak bagi suaminya, itu dianggap menjadi suatu kehinaan, menjadi suatu hal yang tidak berharga. Karena seorang istri atau seorang perempuan harus bisa melahirkan seorang anak. Jadi keberadaannya sebagai seorang perempuan yang tidak bisa melahirkan anak, menjadi seorang perempuan yang mandul, dia berjuang meminta, memohon kepada Allah. Bagaimana dia bisa melahirkan seorang anak sehingga status terhinanya sebagai seorang perempuan dan seorang istri itu bisa berubah. Namun semuanya itu seakan-akan tidak ada harapan. Karena Allah telah menutup yang namanya rahim daripada Hana. Namun apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini? Walaupun Allah menutup rahim seorang perempuan, tetapi Allah tidak pernah menutup telinganya untuk mendengarkan permohonan dan permintaan. Sekalipun itu sudah ditutup, kalau Tuhan mendengar, kalau Tuhan berkehendak, maka Allah akan memberikan apa yang terbaik. Maka Allah akan menjadikan apa yang tidak dapat dipikirkan oleh manusia, dilakukan oleh manusia, tapi Tuhan bisa lakukan. Apa yang terjadi dengan Hana? Hana dapat melahirkan seorang anak, yaitu yang bernama Samuel. Dan disinilah dia mau menyatakan, ketika dia yang awalnya dihina, dianggap rendah dan tidak ada harganya, maka ketika Allah berkehendak dalam kehidupannya, maka pernyataan ini muncullah seperti firman Tuhan ini berkata, Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkannya bersama-sama dengan para bangsawan. Tuhan sanggup menegakkan orang yang hina. Yang tadinya terhina, maka dia mulai ditegakkan karena Allah berkehendak dalam kehidupannya. Begitu juga dengan yang tadinya dia miskin, dia tidak memiliki seorang anak pun. Tapi ketika Allah memberikan anugerah keturunan itu, maka yang tadinya dia merasa miskin yang hina itu, akhirnya diangkat dari dalam lumpur itu. Jadi dalam lumpur keterhinaan, dalam lumpur kemiskinan itu, Allah bisa menegakkan dan Allah juga bisa mengangkat kita. Jadi siapa kita hari ini? Siapakah kita saat ini? Allah sanggup mendudukkan kita agar kita sejajar dengan orang-orang yang terhormat. Karena Allah adalah sumber daripada keterhormatan itu. Karena kita harus meyakini kehidupan kita ini adalah milik Allah. Karena Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya menaruh daratan. Allah mampu memberikan apa yang tidak bisa kita miliki. Tuhan mampu menjadikan apa yang tidak ada di dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita ini akan lebih berharga dan terhormat ketika kita datang kepada Tuhan dengan permohonan. Karena disinilah kita mau melihat seberapa besar iman kita kepada Allah. Seberapa besar kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Pemazmur 126 mengatakan,
yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Ketika Hana harus menangis meminta Allah memberikan keturunan kepadanya, maka pada akhirnya dia bisa tersenyum bahagia melihat Allah menyatakan kasih karunia-Nya, memberikan anugerah keturunan itu kepadanya. Kepada kita semua pun demikian. Apapun pengalaman hidup kita, apapun penderitaan kehidupan kita, apapun tantangan hidup kita, kembalilah kepada Allah dan serahkanlah seluruhnya kepada Allah. Siapa yang menabur dengan air mata, maka dia akan menuai dengan sorak-sorai. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang mampu melakukan apa yang tidak mampu kami lakukan. Karena itu Tuhan, terima kasih, karena Engkau begitu berkuasa atas kehidupan kami. Berkatilah aktivitas kami, berkatilah pekerjaan kami, keluarga kami, agar kami menjadi anak jemaat umat-Mu yang telah Engkau pilih untuk menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan. Yang berduka, Engkau berikan penghiburan. Yang bergumul, Engkau berikan penyertaan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Horas.